Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakal mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,13 triliun dolar atau naik sekitar 1,1%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 24.900-an, Ethereum 1.701, BNB 315, XRP 0,39, Cardano 0,4, Polygon Matic 1,47, dan Dogecoin berada di urutan ke-10 dengan harga 0,087 dolar. So, per hari ini kita melihat market dalam keadaan yang mix, bagian ada yang hijau, ada juga yang merah, walaupun kenaikan dan penurunannya itu nggak terlalu signifikan, hanya kurang lebih 0, sekian persen hingga kurang lebih 1%. So, top performa untuk hari ini adalah XRP guys. Jarang-jarang sekali juga kita melihat hal ini terjadi dengan kenaikan 1,87% menuju ke harga 0,39 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, untuk hari ini guys, sebenarnya ada muncul beberapa berita yang menurut saya perlu kita waspadai dan bisa saja berdampak negatif ke market. Pertama adalah ini, Presiden Joe Biden makes surprise visit to Kyiv just days before 1-year anniversary of Ukraine war. Jadi tidak terasa guys, sudah kurang lebih 1 tahun kita melihat perang terjadi antara Rusia dan Ukraina, dan sampai sekarang belum ada tanda-tanda bahwa perang tersebut akan selesai dalam waktu dekat. Dan surprising gitu ya, atau mengejutkannya lagi, Presiden Joe Biden memutuskan untuk mengunjungi Kyiv. Mungkin hari ini atau mungkin besok guys, dalam waktu dekat intinya. Dan kenapa ini bisa berdampak negatif ke market? Karena ini tentunya bisa memicu fear gitu, atau ketakutan di kalangan investor akan eskalasi dari perang antara Rusia dan Ukraina. Karena tentunya bisa saja gitu ya, kunjungan Joe Biden ke Ukraina ini bisa dianggap sebagai tindak provokasi gitu. Artinya mungkin mereka atau Rusia akan merasa oke, ini US seakan-akan menantang gitu. Dan itu bisa menciptakan eskalasi. Walaupun ini tentunya hanya opini saya ya guys, belum tentu terjadi juga. Tetapi ini menurut saya bisa aja membuat market sedikit dalam keadaan fear gitu. Jadi ini perlu kita pantau guys. Jika ada terjadi eskalasi di perang Rusia dan Ukraina, saya rasa market akan mendapatkan semacam koreksi, tidak hanya di stock market US, tapi kita juga mungkin akan melihat di cryptocurrency gitu ya. Tapi ini sekarang masih dalam tahap yang istilahnya masih terkontrol lah, masih dalam bentuk kunjungan. Kita juga belum ada lihat reaksi apapun dari pihak Rusia, tapi ini perlu kita antisipasi. Selain itu juga guys, kita melihat yang kedua di sini, COVID's legacy of weirdness, layoff spreads, but some employers can hire fast enough. Jadi ini sebenarnya bisa kita kategorikan juga sebagai berita negatif harusnya guys. Karena kalau kita lihat gitu ya, walaupun kita dalam beberapa minggu belakangan melihat banyak sekali perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat itu melakukan layoff gitu ya, atau mem-PHK karyawan yang mungkin mereka merasa terlalu ekses gitu atau berlebihan. Tetapi jika kita lihat dari segi datanya sendiri dari Amerika Serikat, bulan lalu itu masih ada penambahan sebesar 517.000 pekerja, alias 3 kali lipat lebih besar daripada ekspektasi atau prediksi para analis. Nah, kenapa ini bisa berdampak negatif gitu kan? Nah, karena jika kita melihat unemployment rate atau tingkat pengangguran di Amerika Serikat itu stay di angka yang sangat kuat, maka tidak ada alasan bagi the Fed untuk ke arah dovish. Mereka akan kemungkinan terus-menerus hawkish gitu ya, lebih agresif. Kenapa? Karena kalau misalnya nih guys, kita tidak melihat ada perkembangan dari unemployment rate atau tidak ada pelemahan di sektor pekerja, maka kita nggak bisa expect inflasi itu akan terus-menerus turun guys. Karena orang-orang sekarang udah mulai masuk kerja lagi, udah mulai punya penghasilan lagi, sehingga ketika ada penghasilan otomatis demand akan tetap gitu guys, atau tidak bisa aja meningkat. Karena kita melihat semakin banyak orang yang bukannya menganggur, tapi justru bekerja gitu.
Semakin banyak orang yang bekerja, alias tidak menganggur, kemudian semakin banyak orang yang mempunyai penghasilan, otomatis demand akan barang dan jasa itu kan meningkat, guys. Nah, ketika hal tersebut meningkat, otomatis itu akan berdampak lagi nanti ke tingkat inflasi. Yang tentunya akan menjadi musuh utama lagi untuk The Fed. Ketika kita misalnya melihat tingkat inflasi itu tidak lagi menurun, CPI terakhir kita melihat hanya terjadi penurunan 0,1%. Oke, sebelum-sebelumnya kita bisa melihat sampai 0,5%, 0,4%, tapi terakhir cuma 0,1%. Nah, kalau misalnya sampai bulan depan kita melihat CPI justru kembali naik atau inflasi mulai start lagi ticking up, itu bisa membuat market juga dalam keadaan fear, guys. Sehingga kita harus antisipasi beberapa hal ini menurut saya. Oke. Nah, itu untuk gambaran makronya, guys. Nah, sekarang kita spesifik ke Bitcoin. Dan ini adalah sebuah gambar yang menurut saya cukup menarik. 13 years later, Bitcoin is unstoppable. Jadi kita sudah 13 tahun sejak pertama melihat Bitcoin itu diciptakan. Dan sampai sekarang itu tidak ada perubahan sama sekali, guys. Oke, alias yang mau dikatakan di sini, Bitcoin itu bisa ketebak gitu, guys. Tidak ada yang bisa diubah sama sekali, ini hanya dalam bentuk program gitu ya. Dan tidak ada yang bisa mengubahnya gitu. Artinya, supply-nya sampai sekarang itu masih tetap di 21 juta maksimal. Oke, no downtime, never hack, open source, masih decentralized, masih immutable, masih more wallets every year, hash rate-nya terus meningkat setiap tahunnya, more business accepting Bitcoin. Jadi ini semuanya masih terus-menerus terjadi. Tidak ada perubahan yang terjadi sama sekali di Bitcoin. Kalau kita melihat di fiat money, ya otomatis kita nggak bisa mengatakan fix jumlahnya berapa, karena central bank bisa aja sewaktu-waktu memutuskan untuk printing lagi money. Printing. Tapi kalau di Bitcoin itu nggak bisa, guys. Sudah difixkan maksimal hanya 21 juta. Dan kita juga bisa tahu kapan selesai di miningnya. Oke, kita ada hitungannya gitu, guys. Dan kita tahu juga kapan itu halvingnya. Semuanya fix gitu. Oke, itu adalah salah satu kelebihan juga di Bitcoin. Dimana kita bisa tahu ini ke depannya Bitcoinnya itu supply-nya akan jadi berapa, kemudian perharinya para menambang bisa menghasilkan berapa, selesai menambangnya juga akan tahun berapa, itu semuanya bisa kehitung gitu. Oke, dan di sini juga ya tentunya decentralized dan lain sebagainya. Jadi itu adalah hal yang tentunya perlu kalian ketahui juga. Nah, kita juga bakalan update, guys. Kira-kira sebenarnya apa yang sedang ada di pikiran para paus beberapa waktu belakangan ketika melihat Bitcoin sekarang stay kurang lebih di angka 24 ribuan, menjelang 25 ribu. Dan setelah saya screening sekilas, guys, sebenarnya tidak banyak perubahan yang kita lihat. Dan di top 500 wallet itu sekali lagi masih antara dalam keadaan hold atau akumulasi. Jika kita lihat dari top 100 yang tentunya menjadi pemegang terbesar gitu ya, oke lah kita lihat di wallet nomor 4 itu terjadi pengurangan atau distribusi sebesar 5.000 Bitcoin. Tetapi jika teman-teman scroll ke bawah, teman-teman akan temukan juga itu tidak akan sebanding dengan penambahan-penambahan yang terjadi. Seperti yang di nomor 22 ini, itu penambahan 9.800 Bitcoin. Kita bakalan exclude yang walletnya exchange ya guys, kita nggak hitung. Di bawahnya lagi teman-teman bisa lihat ada penambahan 900 Bitcoin, ada penambahan 4.800, ada penambahan 19.000, di sini ada minus 5.000, kemudian plus 110, ada yang juga minus 5.000 di sini, tapi juga kemudian plus 1.000, plus 13.000, plus 4.000 dan seterusnya. Jadi pada intinya guys, untuk top 100 wallet itu kalau kita netkan itu masih cenderung akumulasi, walaupun akumulasinya nggak berat, tapi masih istilahnya netnya profit gitu, masih surplus lah istilahnya. Oke, jadi itu adalah di halaman pertama. Nah, kita kalau lihat di halaman kedua sampai kelima, alias wallet nomor 101 sampai 500, ini sama sekali tidak ada perubahan antara mereka hold atau akumulasi. Tidak ada sama sekali yang distribusi. Di sini ada penambahan 8.000, penambahan 8.400. Kemudian di halaman ketiga juga teman-teman bisa lihat tidak ada sama sekali yang minus, adanya yang plus 7.000. Plus 7.000, plus 6.000, plus 6.000, dan seterusnya. Di sini plus 5.000, 5.000, 5.000. Kemudian halaman keempat dan kelima harusnya juga sama, tidak ada distribusi yang terjadi. Yang ada itu hanya akumulasi, akumulasi, dan akumulasi. Gitu ya. Jadi top 500 wallet itu masih cenderung dalam keadaan hold atau akumulasi. Walaupun ada tipis yang distribusi, tapi itu tidak sebanding dan signifikan terhadap orang-orang yang melakukan akumulasi.
Oke, jadi itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian, guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai dari 1 hour chart saja. Nah, untuk sementara, guys, semakin banyak clue yang dikasih market ke kita, semakin saya bisa melihat bahwa harusnya yang kita lihat di sini adalah potensial ascending triangle, guys. Oke, saya sebenarnya lebih prefer lagi kalau akan ada satu lagi bounce dari lower trend line-nya di sini. Sehingga kita sudah mendapatkan ada 3 atau bahkan 4 kali sentuhan di upper trend line-nya dan kemudian 3 kali sentuhan di lower trend line-nya, membuat ascending triangle ini menurut saya semakin valid. Gitu ya. Dan semakin banyak sentuhannya di sini dan semakin lama kita terkonsolidasi di sini, itu bagi saya adalah sebuah berita baik gitu, guys. Karena sekali lagi semakin lama kita terkonsolidasi, itu biasanya pergerakan kenaikannya itu akan lebih sustain gitu. Dan kalau untuk short term banget gitu, sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kita waspadai karena sekali lagi, guys, kita mendapatkan rejection yang cukup kuat lagi-lagi ketika kita mencoba untuk break di atas 25.100. Ini juga terjadi kemarin kita lihat, dan kalau misalnya kita melanjutkan penurunan di sini, sekali lagi ini kita juga berpotensi membuat double top kecil di sini, dan target pertamanya menurut saya adalah di sekitaran area lower trend line-nya lagi, yang tentunya kita nggak pengen lihat untuk kehilangan. Karena kalau kita sampai mampu break dan close di bawah area tersebut, terlebih lagi kalau misalnya 1 hour chart kita closing di bawah area tersebut, maka menurut saya chance-nya cukup besar bahwa kita akan melihat Bitcoin untuk start lagi terkoreksi cukup dalam menuju ke area 22.000 di sini sebagai next area major support menurut saya dari segi trend line-nya. Dan kalau misalnya kita tidak melakukan hal-hal tersebut dan kemudian langsung break di atas area di sini, saya pengen breaknya itu disertai dengan volume yang meningkat, guys. Oke, karena untuk sementara sebenarnya, walaupun kita mendekati lagi area 25.000, tapi pergerakannya itu cenderung korektif gitu. Kita nggak mau lihat kenaikannya itu dalam bentuk seperti ini. Alias tidak ada momentum bullish yang mendukung gitu, guys. Karena kalau ini yang terjadi, jika kita lihat kenaikan yang terjadi itu modelnya seperti ini, maka saya justru expect kita akan kembali mendapatkan rejection ketika kita menyentuh ke area upper trend line-nya di sini. Oke, jadi it's all about price action for me, guys. Kalau misalnya kita mendapatkan breakout-nya, kemudian disertai dengan volume yang sangat kencang gitu, terlebih lagi langsung kita break di atas area trendline di sini, nah ini adalah baru sebuah breakout yang mungkin saya bisa consider sebagai valid breakout, gitu ya. Tapi senario paling idealnya sekali lagi bagi saya adalah memang kita masih akan terkoreksi sekali lagi ke bawah, mendapatkan beberapa bounce lagi di sini sebelum pada akhirnya kita akan breakout dan menuju ke target berikutnya yang kalau kita mampu jebol di atas trendline di sini adalah di sekitaran 28 sampai 30.000 dolar. Alasannya sekali lagi karena kalau misalnya teman-teman zoom out, sebenarnya tidak akan ada area resistance lagi di sekitaran area 26 sampai 28.000 selain nanti sudah di sekitaran 28.300 sampai 400-an. Jadi ini adalah sebuah thin air gitu, nggak ada apa-apanya di sekitaran, nggak ada support, nggak ada resistance-nya atau area kosong yang bisa secepatnya kemungkinan kita fill gitu atau kita isi. Nah, kita akan kemudian bisa nyampe ke area 28 sampai 30.000 dolar. Tapi untuk short term banget, sekali lagi yang perlu kita pantau adalah beberapa kemungkinan yang tadi kita sebutkan. Potensialnya ada double top lagi di sini gitu ya. Kalau kita break dari neckline-nya, menurut saya kita akan kembali revisit ke area lower trend line-nya di sini. Tapi kalau kita langsung break out dari sini ke atas, saya pengen ngeliat itu disertai dengan momentum dan kemudian kita mendapatkan ada bullish continuation pattern. Mungkin kita bisa ambil contoh seperti ini lah, guys ya. Saya pengen breakout-nya itu modelnya seperti ini nih. Oke. Breakout-nya disertai dengan moment. Ini kan kita rally disertai konsolidasi. Nah, breakout-nya itu disertai dengan momentum. Kemudian disertai bullish continuation pattern di sini. Dan kemudian kita bisa rally lagi ke atas. Nah, ini sebuah contoh gitu yang saya pengen lihat kalau misalnya ternyata Bitcoin akan breakout lagi dari sini. Tapi untuk sementara kita masih kelihatan kesulitan banget untuk mampu closing di atas 21.100-an gitu ya. Terlebih lagi di 1 hour chart, kalau teman-teman perhatikan, kita terakhir kali closing 25.100 itu bahkan tidak pernah ya, guys. Kita hanya closing tertinggi itu kemarin 25.085. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat 1 hour chart itu udah mampu closing di atas area tersebut,
itu adalah pertanda baik. Tapi untuk sementara kita mendapatkan beberapa candle rejection yang tentunya bukan sebuah berita baik gitu. Dan kalau misalnya saya dikasih ada short term setup untuk sell, kemungkinan saya juga akan ambil gitu ya, menargetkan minimal nyampe ke sekitaran area sekitaran 24.200-an di sini. Oke. Jadi sekali lagi ini tergantung pergerakan mana yang market akan kasih ke saya gitu. Clue mana lagi akan market kasih ke saya sehingga nantinya analisa saya semakin lengkap gitu ya, semakin jelas juga patternnya, ya semakin baik juga atau semakin tinggi juga probabilitas kebenaran analisa kita. Oke, so saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.